ibu-ibu, sekarang tuh kasus PCO, polycystic ovary syndrome itu kan luar biasa kan? Banyak sekali. Tiba-tiba waktu periksa ke kandungan ke dokter obgyn, lihat ternyata di USG diperiksa segala macam, ternyata PCO. Periksa lagi ternyata endometriosis. Ternyata itu ya asalnya dari apa coba? Dari stres. PCO itu asal muasalnya dari stres. Karena secara mekanisme hormonal, ya, termasuk kasus-kasus ya sekarang kan katanya banyak LGBT tuh, lesbi segala macem. Itu muasalnya, kenapa bisa muncul gen kayak begitu? Sejak dari kandungan, dari itu sudah muncul bibit itu. Asbab berapa? Asbab dari ibunya yang cemas. Kalau cemas, pasti ada hormon cemas yang keluar. Yang dipikirin apa? Yang dipikirin bagaimana penyakitnya, bagaimana bisa hamil. Sebenarnya, kalau boleh saya katakan, banyak sekarang. Saya tadi pagi sempat lihat postingan saya tentang, saya minta sharing teman-teman yang berhasil hamil dengan beberapa, sebenarnya bukan pola saya, itu mah pola-pola alam biasa lah sebenarnya. Gak usah diheboh-hebohkan gitu kan. Tapi yang komen sampai 5.000, subhanallah gitu ya. Apa kuncinya apa coba? Kuncinya nggak usah lagi mikirin penyakitnya. Ini habis nikah, ya habis katakanlah ya pernikahan, yang dipikir kapan punya anak, tapi nggak sempat bakti sama orang tua, nggak sempat bakti sama mertua, nggak sempat berbakti akan memberikan yang terbaik untuk istrinya, nggak berbuat baik pada suaminya. Gimana mau dikasih anak kayak begitu? Penyakitnya itu penyakit cemas kan? Ya cemas. Jadi kalau boleh saya katakan, kita ini ya. Kenapa Nabi kita SAW sering membaca ya muqallibal qulub, ya musarrifal qulub? Kenapa? Karena kita makhluk hormon. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, semuanya mempengaruhi hormon kita. Gitu loh. Apa yang kita lihat, apa yang kita jadi, dan masalahnya adalah sekarang wanita-wanita, kalau saya perhatikan gitu kan, saya mencoba mentadaburi dan menganalisa. Sebagian besar wanita-wanita zaman sekarang itu melonjak semua penyakit-penyakit yang berhubungan dengan hormonnya. Tumor payudara, kanker serviks, masalah di menstruasi. Pernah saya bilang, bapak-bapak nanti ya bahasannya. Ibu-ibu dulu. Jadi minoritas sekarang. Karena saya bilang bahwa wanita itu pedang utama munculnya penyakit dia adalah di menstruasi. Kalau menstruasi sudah bermasalah, maka muncul masalah bahkan sampai ke kanker. Itu. Menstruasinya Anda itu harusnya ketika keluar ya keluar aja, nggak ada episode jungkir balik nyerinya luar biasa, nggak boleh kayak begitu. Ketika mensnya datang bulannya datang, nggak boleh jumlahnya berlebihan, nggak boleh nyeri berlebihan, nggak boleh waktunya yang terlalu lama, nggak boleh kayak begitu karena itu nggak normal. Mens aja. Gimana kita mau cerita sebuah generasi ke depan kalau seandainya sekarang di rahim wanita zaman sekarang sudah banyak bersarang bibit-bibit penyakit dari kosmetik, dari toiletries, coba. Belum lagi cerita makanan. Ya. Sedangkan makanan itu mempengaruhi mood kita. Makanan mempengaruhi mood. Ya. Jadi ada istilah good food is good mood kan gitu kan. Semakin bagus makanan tersebut, bagus itu maksudnya semakin tidak banyak pengolahan, semakin dia tumbuh di tempat yang tanahnya tinggi mineral, tinggi hara seperti itu, dan tidak ditambahkan dengan bahan-bahan tambahan pangan tertentu, maka semakin sehat manusia yang makannya. Contoh mungkin salak, ya salak ini setahu saya adalah buah yang paling sedikit mungkin karena semprot kali. Ya. Sepertinya nggak ada petani salak yang iseng nyemprotin salak karena itu tangguh banget buahnya. Sama juga dengan kurma. Kurma jadi ada yang pernah kapan hari beberapa bulan lalu gitu ada orang bilang saya dapat info katanya kurma tuh disemprot pestisida. Iseng banget petaninya. Tinggi pohon kurma tuh. Macam-macam dibikin berita-berita nggak jelas. Makanya kurma ini ya bahkan untuk menyerbukan atau membuahin kurma itu harus manual. Dari kalau nggak salah sih ya, dari pohon cangkang itu diserbukan gitu ke pohon betinanya kurma, katanya begitu. Saya nggak paham, tapi kurang lebih kayak begitulah. Dan pohon kurma kan tinggi gitu loh. Ya, maksudnya semakin alami makanan tersebut, ya, maka sebenarnya
semakin baiklah tubuh kita. Ya. Jadi kalau kita sekarang mau belajar menata hati, ya, belajar menata kolbunya, khususnya bagi ibu-ibu nih, karena Anda itu kata Rasulullah kurang akal sama kurang agama. Hadisnya begitu. Wanita itu, memang bukan saya ngomong, Nabi yang ngomong. Wanita itu kurang akal dan kurang agamanya. Ya, itu sebabnya kalau Anda bersaksi butuh 2 orang, nggak cukup 1 karena nggak bisa dipercaya omongannya. Kata seorang ulama, kalaulah talak itu diberikan haknya kepada wanita, maka satu hari Anda akan mentalak suami Anda 2 kali, kata dia. Betul? Semua pakai perasaan. Ini pakai perasaan, semua dikit-dikit begitulah wanita kan? Dia nggak bisa diluruskan, diikutin kalau bahasa itu ya kan, tulang rusuk yang bengkok gitu. Nah makanya kalau mau diikutin, ya perbaiki apa tuh namanya, sisi hormonnya tadi, ya, sisi hormon tadi diperbaiki. Nah kita akan bahas itu dari kolbu. Beri pertanyaannya, bagaimana perbaiki kolbunya? Banyaklah berbuat baik. Kolbu kita itu atau manusia, kita dibekali Allah dengan nafsu. Ya, kita dibekali Allah dengan nafsu. Makanya saya sampaikan bahwa ya maunya kita ya, bukan dia baik. Maunya kita tuh hidup terus menerus di dunia ini, maunya, tapi nggak bisa. Ya, nafsu itu pengennya senang-senang aja. Contohnya begini, dikasih pilihan makan sama tidak makan, kita pasti pilih makan, ya kan? Dikasih pilihan katakanlah apa tuh namanya hidup sama mati, pasti pilih hidup, nggak mau mati. Maka agama memberikan petunjuk untuk apa? Untuk menundukkan nafsu tadi kan gitu. Jadi ketika ada sesuatu tidak sesuai dengan nafsu atau harapan kita, ya tinggal kita lihat agama ngomongnya apa. Contoh, maunya makan terus, tapi Allah bilang, ya Allah perintahkan agar tidak makan. Maka muncullah syariat Ramadan, disuruh stop makannya. Jadi puasa Ramadan itu sebenarnya salah satu puasa sebenarnya kalau sehat pasti sehat. Yang namanya puasa pasti sehat. Yang disuruh Allah apa? Kendalikan nafsunya, jangan ribet lagi urusan makanan. Sayangnya di Ramadan, di hari Ramadan, makanannya manusia di Indonesia, setahu saya sih tidak jauh lebih beda daripada 11 bulan yang lain. Buktinya apa? Bulan Ramadan inflasi malah justru makin tinggi. Betul? Yang dimakan buka apa? Kurma 1, sisanya ada udah paham lah. Baru saja saya ngomong gorengan, baru saja saya ngomong nasi goreng, langsung ditahzir saya. Wah biasa. Ya. Nanti kita akan bahas masalah kita itu di mana. Ya. Pertama tadi ya, kalau kita bahas masalah di hati, di kolbunya masalah. Maka sering sampaikan penyakit kolbu kan ada 2, kalau nggak syubhat dia syahwat. Penyakit kolbu ada 2, kalau nggak syubhat ya syahwat. Orang banyak makan, syahwatnya diturutin nafsunya. Ya. Cemas berlebihan masuknya ke tadi. Ya, ke syubhat, jadi takut, cemas, segala macam. Makanya ternyata ada seorang sahabat saya juga, dia pernah membaca waktu dia diminta ngisi tentang maraknya kasus lesbian itu, ternyata itu dimulai saat si ibunya itu mengandung anak, dan waktu dia mengandung itu cemas, sehingga dominanlah hormon-hormon cemas dalam badannya. Sehingga lahirlah wanita yang memang kalau ditakdirkan wanita lahir dengan kuasa Allah, ternyata wanita itu punya menjadi sosok wanita yang maskulin. Jadi wanita yang maskulin ini kata dia, ya kata sahabat saya itu, itulah nanti cikal bakalnya si perempuan lesbi itu. Gitu. Dan itu kita mencoba memetakan gitu. Ternyata tadi segala masalah-masalah kita itu memang munculnya tidak lain tidak bukan dari ketidakmampuan manusia menjaga hawa nafsunya. Gitu. Dan hawa nafsu itu kalau nggak dikendalikan, kita akan ikut dia terus. Gitu. Maunya hidup terus, tapi ketika seorang itu ditakdirkan mati, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Maunya ngikutin selera atau nafsunya untuk marah. Tapi dibilang apa? Jangan marah. Semua yang dilawan atau semua yang diteruskan atau mungkin nafsunya itu diangkat terus-menerus pasti akan menyebabkan gangguan fisik. Itu kata kuncinya. Ya. Semua yang hubungannya sama nafsu tadi
dia akan menyebabkan masalah di fisik atau apa, semua yang berhubungan dengan kolbu tadi bermasalah, pada akhirnya nanti fisik akan kena. Ya, maka agama mengatur. Coba lihat bahasa Nabi apa? Tidak akan beriman atau tidak beriman seseorang, kata Rasulullah, hingga akalnya, logikanya, pengetahuannya tunduk kepada agama. Kata Ali bin Abi Thalib tadi apa? Kalaulah agama ini mengikuti logika, maka harusnya bagian atasnya sepatu yang kita usap. Maaf, bagian bawah sepatu. Tapi Nabi memerintahkan bagian atas. Perintah Nabi kayak begitu. Kalau kita ikutin pola-polanya, lihat pola-polanya nih. Ada puasa 30 hari Ramadan. Ya. Kemudian lanjutkan lagi dengan Syawal. Lanjutkan lagi dengan Senin Kamis. Lanjutkan lagi dengan puasa Yaumul Bid. Lanjutkan lagi dengan berbekam. Ada kayak maintenance-nya. Perawatannya. Susah nggak puasa? Susah. Karena susah Allah siapkan satu pintu khusus bagi orang berpuasa. Semakin susah amal itu dikerjakan, maka semakin besar reward-nya. Susah nggak bangun malam? Susah. Ya, tapi Allah siapkan pahala yang besar bagi orang yang bangun malam. Susah nggak hafal Quran? Susah mungkin, jujur aja. Tapi Allah siapkan begitu banyak fadilahnya. Susah nggak hidup sehat? Susah? Sebenarnya nggak susah. Kita yang terlalu bernafsu dengan makanan. Ya. Nanti ya saya sampaikan, kalau kita sudah lebih mencintai kolbunya, imannya, ruhnya, maka makanan sehat sekalipun ya secukupnya aja lah. Makanan nggak sehat jelas akan ditolak sama dia. Tapi kalau masih campur aduk nggak bisa dapat feel-nya. Sebagaimana saya katakan, orang yang bermaksiat, orang yang melakukan dosa tidak akan bisa merasakan kenikmatan dalam sholat, nggak bisa. Orang yang ini saya tidak langsung mencoba menganalogikan, tapi cobalah tanya pada orang-orang yang makanannya tidak sehat. Bisakah dia menikmati makanan yang sehat? Gak bisa. Apa itu makan pare pahit? Apa itu makan buah? Apa itu makan sayur? Enakan ini yang pakai micin, yang pakai apa kan gitu kan? Dia nggak bisa campur. Kenikmatan sesuatu itu dia nggak bisa campur adukan. Orang yang bisa menikmati membaca Al-Quran, mendengarkannya, mentadaburinya, bukanlah orang yang pagi, siang, malamnya panca inderanya penuh dengan maksiat. Nggak bisa. Maka hatta kurma saja tidak akan bisa dinikmati. Bagaimana manisnya kurma, bagaimana lezatnya kurma, bagaimana sehatnya kurma bagi orang yang tiap harinya makan yang nggak sehat, apalagi hatinya tidak sehat. Nggak bisa, dia nggak cocok. Manusia itu ditakdirkan Allah, dia baik, dia hanya menerima yang baik-baik harusnya. Baik itu bisa jadi halal, ya. Tapi halal belum tentu baik. Contoh, kita bahas contoh yang mie instan. Halal? Halal. Baik nggak? Nggak baik. Kenapa dimakan? Nafsu kan? Kan gitu. Nasi goreng misalkan. Halal? Sehat? Kenapa dimakan? Anda ngomong sehat aja berat. Ya. Jadi dia nggak bisa dirasakan kenikmatan itu dengan apa ya, double kayak begitu, nggak bisa Bu Pak. Anda harus milih. Kalau mau merasakan lezatnya madu, lezatnya kurma, sehatnya madu, sehatnya kurma, Anda harus stop makan gula pasir. Gitu loh ilustrasinya. Kalau Anda mau merasakan lezatnya tepung atau starch yang ada pada kurma kayak begini, Anda harus berpisah sama tepung, baru dia rasa nikmat. Emang ada apa dengan tepung? Coba tanyalah pada dokter-dokter yang merawat anak-anak autis. Anak autis pasti dibilang sama dokternya, jangan makan gluten. Betul? Gluten itu kan tepung terutama tepung-tepung yang indeks glikemisnya tinggi atau indeks yang membuat gula darahnya tinggi. Gitu. Ya. Jangan macam-macam tuh. Jangan makan gula pasir, jangan makan tepung, macam-macam peringatannya. Kenapa? Anak autis katanya sensitif dengan makan begitu, dan kalau dia makan yang buruk bisa memperburuk kondisinya gitu. Nah sekarang yang sehat kenapa makan itu? Gitu loh. Jadi sebenarnya kalau kita sudah mulai menyadari bahwa ya kita memang ditakdirkan Allah hidup sebagai
atau diciptakan Allah sebagai hambanya kan Abdullah. Kita ditakdirkan untuk menjadi hambanya Allah, mengabdi pada Allah, menjadi khalifah fil ard. Untuk apa? Menyembah Allah, mengabdi dalam bentuk ibadah. Ibadah itu butuh fisik. Oke, ibadah itu butuh fisik. Ya. Artinya, kalau seseorang itu sakit-sakitan terus-menerus, kemungkinannya dua. Ya. Kalau enggak kolbunya yang sakit, fisiknya yang sakit. Akibat dari yang tidak sehat. Gitu loh. Berarti yang diperbaiki yang mana? Kolbunya lu benerin. Benerin kolbu caranya gimana? Ya kembali pada Allah. Bangun malam, banyakin sedekah, ketemu dengan orang baik, ketemu dengan teman-teman yang baik. Bahkan mulai sekarang, saran saya, pilih teman. Pilih teman. Karena teman itu, seseorang itu akan sesuai dengan siapa yang dia berteman, kata Nabi. Kalau temannya, tiap hari nggak ada makan nggak sehat, jangan temenin dia. Hah? Kulinernya nggak sehat. Tapi kalau teman Anda, hobinya makan karedok, makan rujak, nah itu teman itu nomor. Karena makanan yang sehat akan membuat pikirannya sehat. Makanan sehat akan membuat pikiran sehat. Semakin bagus makanan yang dia makan, maka akan semakin sehat pikiran. Baik, saya tanya, kenapa banyak orang sekarang dengan kondisi makanan-makanan yang penuh dengan santan, penuh dengan gula, yang miskin enzim, miskin vitamin, habis makan ngantuk? Karena apa? Karena tubuh tidak mampu mengolah. Tubuh tidak mampu mengolah makanan tadi. Ya, kalau Anda makan katakanlah satu piring nasi, nasi itu akan ada daging yang dikasih santan yang dipanaskan. Nggak usah disebut namanya apa. Ya. Terus dikasih sayur, dikasih santan lagi, dikasih sambal yang ada minyaknya. Terus minumnya teh manis. Habis makan itu biasanya ngantuk atau berenergi? Kenapa ngantuk? Bukan kenyang. Tapi kenapa Anda makan dengan porsi yang sama? Kalau Anda makan buah, katakanlah ya rujak kayak begitu, Anda nggak ngantuk. Ayo. Kenapa? Karena buah ini kayak begini, inilah yang dikenal sebagai living food. Dia makanan hidup. Ya. Dia makanan hidup. Makanan itu maksudnya apa? Makanan yang masih mengandung fitonutrien yang terus diminum. Dia minum kan, keselak, segala macam. Pesan lah. Ya, manis. Pakai apa? Gula. Terus apa yang dimakan? Hah? Kalau sudah begitu gula terlalu banyak masuk ke badan baru sekalian, yang terjadi apa? Lambat laun dia akan mengganggu sinyal dari sini ke sini. Yang pertama, orang tidak akan dapat banyak ide karena nggak ada enzim, nggak ada antioksidan. Itu yang pertama. Yang paling yang agak remeh itu adalah mulailah perutnya meluh. Jadi mulai dari kembung, nyeri, mual. Ya, sampai nanti lambat kelamaan dengan bahan makanan yang ada tadi itu jonjot ususnya itu meregang. Jonjot usus meregang. Ini kita kenal masalahnya dulu, baru kita nanti bahas solusinya ya. Jonjot usus meregang, akhirnya isi dari perut itu mengalir, masuk, meresap, merembes ke dalam darah. Disitulah cikal bakalnya kanker, autoimun dan seterusnya. Langsung tiba-tiba tubuh kita atau kita sakit, oh enggak, itu waktu tahunan, bulanan. Jadi kalau orang yang mungkin boleh saya katakan makannya nggak sehat, jangan khawatir, belum tentu besoknya sakit. Tapi kalau orang yang memang sudah relatif badannya bersih, bisa jadi besoknya sakit karena tubuh sudah nolak. Gitu kan? Ya. Jadi apa tuh namanya? Mulai mungkin bahasa saya itu mengirimkan WhatsApp kita bilang terima kasih ke kita. Kemarin ada saya lihat satu gambar, ya, gambar seorang laki-laki. Jadi itu ini gambar laki-laki, di sini gambar burger dengan daging olahan. Ternyata burger dengan daging olahan plus juga dengan tepung-tepungnya tadi itu, ya berlimpah ruah di situ bahan-bahan yang menyebabkan kenaikan estrogen pada laki-lakinya, sehingga laki-lakinya. Jadi kalau Anda lihat, maaf, kalau Anda ketemu dengan anak-anak ya yang anak laki-laki ya, yang payudaranya itu seperti perempuan, coba cek.
Apa yang dikasih makan mak bapaknya? Kalau fast food, maju jelas. Tapi salah satu yang pentingnya lagi ternyata makanan-makanan yang mengandung lemak trans. Ya, mengandung lemak trans yang banyak pada makanan harian kita zaman sekarang, itu juga ternyata bisa memicu itu juga. Jelas ya? Makanan-makanan yang banyak, berarti makanan yang banyak mengandung lemak, pokoknya makanan yang berminyak gitu. Karena zaman sekarang sampai belakang. Ya. Kenapa itu jadi komentar buat saya? Kita tidak akan bisa membangun peradaban besar Islam kalau urusan minum saja kita nggak beres. Boro-boro cerita jihad, bangun malam dia susah, gitu. Atau menyebabkan masalah, gitu loh. Ya, diingatkan, saya mengingatkan. Tapi kalau belum mau nggak apa-apa, pelan-pelan, ya, terpaksa. Sekarang saya ngajak Anda makan sehat, apakah tiba-tiba Anda berubah makan sehat? Belum tentu. Ada kadang setahun baru berubah. Ada. Nanti kita lihat Anda siang nanti makan apa. Kalau saya tanya